Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 22, Serigala Melolong Bulan. Setelah menemukan pasangan elang hitam, Ling Xiao tidak berhenti mencari. Saat ini hanya ada satu jenis ramuan obat, dan hanya satu jenis monster, yang jelas tidak cukup. Tian Xinghua, salah satu bahan obat untuk menyempurnakan pil terobosan. Ular bersayap 2, yang kantong empedunya merupakan bahan penting untuk memurnikan pil pelindung jantung, telah tumbuh menjadi monster-monster puncak tingkat pertama, dan sangat beracun. Buah waki, bahan utama untuk memurnikan pil terobosan. Wolverine, tulangnya bisa digunakan untuk memurnikan pil Vajra, dan itu akan tumbuh menjadi monster biasa tingkat ketiga. Dalam proses pencarian tumbuhan dan monster, Ling Xiao juga mulai mencoba melatih dua keterampilan tubuh perantara pada saat yang sama. Setelah 3 hari, kedua keterampilan tubuh perantara ini telah dipraktikkan ke kesempurnaan besar. Ling Xiao langsung membuka langkah kedua, langkah awan terbang. Kemudian teruslah berlatih. Setelah mencapai langkah kedua, kecepatan, langkah awan terbang, telah jauh melebihi prajurit dengan level yang sama, dan bahkan kecepatan prajurit di puncak seni bela diri tingkat ketiga tidak secepat dia. Jika Anda menggunakan Storm Kijue, bahkan jika Anda bertemu dengan seniman bela diri tingkat 4, Anda masih dapat melarikan diri dengan mudah. Adapun teknik pedang terbang 100 langkah, itu sering digunakan saat berburu monster, jadi dalam 3 hari terakhir, dia hampir bisa menggunakan teknik pedang terbang 100 langkah, sampai tingkat kemahiran. Itu dapat ditarik kembali dengan bebas, dan lebih akurat saat mengunci target. Jika dia bertemu dengan elang hitam sebelumnya, tidak akan pernah ada situasi di mana dia tidak bisa mengenai organ vital untuk pertama kalinya, dan dia pasti bisa membunuhnya dengan satu pedang. Selama 3 hari berturut-turut, saya telah berlatih keterampilan tubuh dan ilmu pedang terbang 100 langkah. Karena saya harus menjalankan Qianggong setiap saat, jadi ini juga membuat Qianggong berkembang pesat. Dan saya sudah berkultivasi ke tingkat ke-9, yang dekat dengan ranah kesempurnaan besar. Tentunya selain meningkatkan kekuatan, juga banyak keuntungan lainnya. Selain monster buruan yang bisa bernilai 2 hingga 30 ribu tael perak, dia sudah memiliki 10 jenis bahan tanaman obat dan 3 jenis anak monster di peta gunung dan sungainya. Jika bukan karena sejumlah kecil petani dan penggembala yang tidak bisa mengurusnya, dia pasti akan memilih untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tapi sekarang saatnya untuk kembali, bahan-bahannya hampir terkumpul, dan kemudian saatnya untuk menyempurnakan ramuannya. Lagi pula, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan seseorang ke seni bela diri tingkat ketiga, yang sangat penting untuk kompetisi tahunan yang akan datang dalam beberapa hari. Jika ada penyesalan, itu karena saya belum pernah melihat monster-monster di puncak level ketiga dalam beberapa hari terakhir. Tidak mungkin, dia benar-benar tidak berani menjelajah ke kedalaman pegunungan naga melingkar sendirian, karena terlalu berbahaya, dan akan terlalu tidak ekonomis jika dia kehilangan nyawanya. Au! Tepat ketika Ling Xiao hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan titik merah besar yang ditampilkan di peta gunung dan sungai. Lalu terdengar lolongan yang cukup menggetarkan seluruh tubuhnya. Level 4 Monster Beast, Serigala Melolong Bulan. Ling Xiao mengklik titik merah besar dan terkejut. Cepatlah, Anda dapat menangani monster puncak tingkat ketiga, tetapi bahkan tidak berpikir tentang monster tingkat keempat. Ini jelas bukan sesuatu yang dia, seorang pejuang di puncak seni bela diri tingkat kedua, dapat menangani. Pergi. Kami memancing serigala melolong bulan ini dari gunung. Saat dia hendak pergi, dia melihat sekelompok remaja mengelilinginya, diperkirakan kira-kira ada 12 atau 3 orang, dan mereka tidak lemah. Yang terkuat di antara mereka harus berada pada level yang sama dengan Ling Yisui, keduanya berada di puncak seni bela diri tingkat ketiga. Pergi? Aku tidak bermaksud merebut omong kosong ini darimu, maukah kau bicara? Ling Xiao mengerutkan kening. Saya Li Xingyun, saya baru saja menyinggung adik laki-laki saya. Saya harap Anda akan memaafkan saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda. Apakah orang ini memiliki sikap yang baik, Li Xingyun? Omong-omong, bukankah ini murid jenius dari keluarga Li di kota Tianfeng? Di bawah Ling Xiao. Jangan khawatir, toh aku akan pergi.
Awalnya Ling Xiao sedikit kesal, tapi Li Xingyun masih bersikap sopan, jadi dia tidak mempedulikannya. Ternyata mereka adalah anak-anak dari keluarga Ling. Adalah takdir untuk bertemu satu sama lain. Serigala melolong bulan ini sangat kuat. Bagaimana kalau menghadapinya bersama? Setelah itu, kamu secara alami akan mendapat bagian dari panen. Li Xingyun tersenyum. Tidak perlu, aku takut mati. Ling Xiao melambaikan tangannya, berbalik dan pergi tanpa nostalgia sedikit pun. HMPH, pengecut. Aku belum pernah mendengar nama Ling Xiao. Kurasa dia hanya murid biasa. Kakak Xingyun, kamu benar-benar serius. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Jika Ling Feng, Ling Tiesho, dan Ling Yisue membantu. Cukup, jangan bicara lagi. Serigala melolong bulan sudah tiba. Cepat pasang jebakan dan bersiap untuk menyerang. Li Xingyun melambaikan tangannya, meskipun dia baru berusia 15 atau 16 tahun, dia terlihat seperti seorang master. Ketika Ling Xiao berada sekitar 2 atau 300 meter jauhnya, dia berhenti. Dia sangat tertarik dengan bagaimana keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianfeng, akan berurusan dengan serigala melolong bulan ini. Monster tingkat keempat, yang setara dengan seniman bela diri dengan seniman bela diri tingkat keempat, sudah dapat menggunakan gelombang energi. Murid-murid keluarga Li memasang jebakan, hanya menyisakan Li Xingyun di sana sebagai umpan, dan sisanya bersembunyi, siap menyerang bersama setelah serigala melolong bulan memasuki jebakan. Namun, mereka jelas meremehkan kekuatan serigala melolong bulan. Au! Ketika serigala melolong bulan menyerbu, dia membuka mulutnya dan melolong, dan energi seperti pisau terbang keluar dari mulutnya, menyekop tanah, dan menghancurkan semua jebakan yang telah dia buat. Tidak, orang ini terlalu kuat dan sangat licik, kita bukan lawan, mundur. Li Xingyun awalnya hanya ingin menguji bagaimana dia akan menghadapi monster tingkat keempat di puncak seni bela diri tingkat ketiganya, tapi dia jelas tidak menyangka monster tingkat 4 itu begitu kuat. Benar-benar tak terduga. Ini berapa kali dia bisa menahannya, jika itu orang lain, dia pasti akan dibunuh langsung oleh energi berbentuk pisau. Apa? Begitu dia selesai berbicara, seseorang telah dipotong di tengah. Pria itu adalah seorang seniman bela diri di puncak seni bela diri tingkat kedua, dan dia bersembunyi di balik pohon besar. Siapa tahu bahkan dia terbunuh setelah pohon besar itu ditebang. Saat ini, para murid dari keluarga Li panik dan melarikan diri ke segala arah, beberapa dari mereka tanpa sengaja tersandung akar pohon. Ini adalah kengerian monster tingkat 4. Ling Xiao, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bermaksud mengolok-olok murid-murid keluarga Li, monster setingkat ini harus melarikan diri jika itu dia, dalam rasa malu yang sama. Semuanya, jangan panik, aku akan memblokirnya dulu, kalian semua mundur. Pada saat kritis, Li Xingyun tampak seperti manusia, dia tidak berbalik dan melarikan diri, tetapi mengayunkan pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke serigala melolong bulan. Energi berbentuk pisau yang baru saja menyerangnya diblokir olehnya dengan pedangnya. Ini juga membuatnya memahami jarak antara dirinya dan monster tingkat keempat. Menang tidak mungkin, tapi mungkin untuk mengulur waktu. Harus dikatakan bahwa Ling Xiao sedikit mengagumi Li Xingyun, orang seperti itu jauh lebih pintar daripada Ling Fei, Ling Chong, dan Ling Feng. Mungkin Ling Yisue bisa dibandingkan dengannya. Pedang badai. Li Xingyun berteriak dengan marah, menendang kakinya ke tanah, dan pria itu terbang keluar. Dan pedang panjang itu menunjuk langsung ke tenggorokan serigala melolong bulan. Tidak peduli monster jenis apa, tenggorokan selalu menjadi titik terlemah, dan Li Xingyun jelas mengetahui hal ini. Pedang badai? Itu seharusnya ilmu pedang tingkat lanjut. Li Xingyun ini layak menjadi jenius dari keluarga Li. Untuk dapat memperoleh ilmu pedang tingkat lanjut tampaknya menjadi fokus pelatihan. Kakak Xingyun, ayolah. Bunuh penghalang jahat itu. Melihat serangan Li Xingyun, anak-anak keluarga Li yang kebingungan benar-benar berhenti dan mulai berteriak. Betapa banyak penipu, jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat saat ini, tidak heran Li Xingyun marah padamu. Ling Xiao terdiam. Dia tahu betul bahwa meskipun Li Xingyun kuat, dia hanya bisa menunda serangan serigala. Melolong bulan, untuk membiarkan sisa murid keluarga Li melarikan diri.
Idiot ini bagus, mereka hanyalah sekelompok otak babi.